Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina min 'adzabin alim, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i wal mursalin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mewali kajian kita pada kesempatan malam ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dengan lisan tapi menghadirkan perasaan bahwa semua yang ada pada kita, semua yang telah kita kerjakan, baik urusan-urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, tidak terlepas dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bertambahnya usia kita, bertambahnya hidup kita di dunia ini seiring juga bertambahnya kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang berusaha mengikuti sunnah-sunnah beliau di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena Islam itu an-nizamul 'am wal qanunul syamil li umuril hayat. Karena di antara pengertian Islam adalah peraturan yang umum, undang-undang yang mencakup semua urusan kehidupan manusia. Baik dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, dalam urusan akhlak, dalam urusan muamalah, transaksi sosial dan lain sebagainya, semuanya diatur dalam Islam yang sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kesempatan malam ini kita masuk pada surat An-Nasr. Kalau sebelumnya surat Al-Lahab atau Al-Masad termasuk surat Makkiyah, surat An-Nasr ini termasuk surat Madaniyah. Ketika Nabi Muhammad SAW berada di Madinah, tepatnya tahun ke-8 Hijriah. Baiklah, sebelum kita kaji bersama, seperti biasa kita baca bersama-sama, kemudian kita terjemahkan secara global, baru kita kaji tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Kita terjemahkan global terlebih dahulu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
Wa ra'aitan nasa, dan kamu melihat manusia yadkhuluna fi dinillah, masuk ke dalam agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah surat yang terakhir turun, ya. Surat secara utuh yang terakhir turun, surat An-Nasr. Dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan hadis nomor 4970, suatu ketika, ya, Umar bin Khattab ini mengumpulkan tokoh-tokoh senior yang ikut serta dalam perang Badar. Nah, diikut sertakan dalam pertemuan senior-senior sahabat itu, sahabat mulia, sahabat belia, yaitu Ibnu Abbas, yang dalam satu riwayat ketika Rasulullah wafat itu usianya sekitar 13 sampai 15 tahun. Nah, peristiwa itu setidaknya 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Maka orang-orang sepuh itu protes, ya, wahai Umar, kenapa engkau melibatkan anak kecil, ya, anak yang sama dengan anak-anak kami, masih kecil, ya. 13 tahun, ya, kira-kira kelas 6 SD atau kelas 1 SMP atau kelas 2 gitu, maksimal. Yang untuk ukuran kita hari ini, ya, bocah, gitu. Masih anak-anak. Kemudian Ibnu Abbas itu mengatakan, innahu da'ani fihim yawma idzin illa liyuriyakum. Ya, tidaklah Umar bin Khattab mengundangku pada pertemuan senior-senior sahabat ahli Badar itu kecuali untuk memperlihatkan kemampuan Ibnu Abbas. Maka Umar berkata, faqala ma taquluna fi qaulillahi ta'ala fi qauli azza wa jalla idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, Umar bin Khattab bertanya kepada senior-senior sahabat, apa pendapat kalian tentang surat An-Nasr? Ya, tadi telah kita baca terjemahannya secara global. Maka para sahabat berkata, faqala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan, amaruna an nahmadallaha wa nastaghfirahu idza nasarna wa fataha alaina. Allah Subhanahu wa taala, ya, jawab sebagian sahabat, memerintahkan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan kita untuk beristighfar. Kapan? Ketika Allah menurunkan, memberikan pertolongannya kepada kita dan memberikan kemenangan. Sebagaimana zahir ayat dari ayat 1, 2, dan 3-nya. Wasakata ba'duhum, dan sebagian lainnya terdiam. Falam yaqul syai'an, tidak menjawab jawaban apapun. Faqala li, maka Umar berkata kepada Ibnu Abbas, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas,
apakah pendapatmu juga seperti yang disampaikan oleh senior-senior sahabat, ya, senior-senior ahli Badar? Fakultu la, kata Ibnu Abbas, tidak, ya, maksudnya bukan itu. Padahal anak kecil, ya, Ibnu Abbas. Sahabat-sahabat lain menjawab, kalau kita diberi pertolongan, diberikan kemenangan, maka mestinya bertahmid, ya, memuji Allah, bertasbih, ya, kemudian beristighfar. Tapi kata Ibnu Abbas tidak. Kemudian sahabat Umar berkata, lantas apa pendapatmu tentang surat An-Nasr itu? Faqultu huwa ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Ibnu Abbas menjawab, surat itu adalah tanda dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang kemenangan dan pertolongan dan kemenangan Allah, fadzalika alamatu ajalika, itu tanda ajal Rasulullah. Maka Umar berkata, la a'lamu minha illa ma taqul. Begitu juga aku tidak mengetahui maksud surat itu, maksud ayat itu, kecuali seperti yang engkau katakan. Nah, hadis ini, ya, menunjukkan tentang keutamaan sahabat Ibnu Abbas yang beliau didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah ia dalam urusan agama dan ajarkanlah ia takwil atau tafsir. Maka sahabat Ibnu Abbas meskipun junior, ya, tapi beliau termasuk sahabat terdepan dalam permasalahan tafsir. Sepeninggalan Rasulullah pun, ya, ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, dalam rapat-rapat, kalau hari ini, ya, rapat kabinet, ya, Ibnu Abbas itu dilibatkan. Dia anak sahabat junior, ya. Karena sahabat lain tidak sedalam pemahamannya dalam persoalan tafsir melebihi kedalaman pemahaman sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, maka Islam itu diantara pondasi-pondasi urusan Islam adalah meletakkan sesuatu pada atau memberikan sesuatu kepada ahlinya, ya, kepadanya. Kalau ahlinya masih kecil sekalipun, ya, diberikan. Dan dalam sejarah banyak peperangan-peperangan itu dipimpin sahabat-sahabat belia, ya. Usia masih 17 tahun menjadi komandan perang. Di belakangnya banyak sahabat-sahabat senior. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat ini sebagaimana tafsir dari Ibnu Abbas menandakan dekatnya ajal Rasulullah. Kalau Allah sudah memberikan kemenangan, ya, memberikan pertolongan dulu dan memberikan kemenangan, ya, itu berarti selesai tugas Rasulullah, ya. Sudah selesai tugas Rasulullah, menunjukkan dekatnya ajal Rasulullah. Nah, para ulama menafsirkan al-fath, kemenangan di sini adalah Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah. Setelah 8 tahun Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, ya. Jadi kalau kita membagi fase kehidupan Rasulullah itu dari fase lahir sampai beliau diangkat menjadi Rasul, ya, itu di usia 40 tahun 40 tahun mulai berdakwah sampai usia 53 tahun, ya, 13 tahun di Makkah. Setelah itu hijrah ke Madinah, ya, menetap di Madinah sampai wafatnya, kira-kira sampai usia beliau 63 tahun. Berarti 13 tahun di Makkah,
10 tahun di Madinah. Nah, peristiwa Fathul Makkah itu terjadi tahun ke-8 Hijriah, yang diawali dari kejadian sebelumnya, di mana Rasulullah dan para sahabat ini terikat perjanjian namanya Sulhu Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, yang diantara isi perjanjiannya Rasulullah, kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy Makkah melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Tapi ya, selalu dalam sejarah yang melanggar gencatan senjata peraturan itu orang kafir. Ya. Misalnya orang-orang Palestina, kaum muslimin Palestina dengan Israel melakukan gencatan senjata. Yang melanggar dulu ya Israel. Ya. Diam-diam tetap melakukan agresi, menyerang beberapa wilayah di Gaza dan lain sebagainya, tetap melakukan pembunuhan, pembantaian dan lain sebagainya. Nah, Bani Khuza'ah itu, Bani Khuza'ah ini yang bersekutu dengan kafir Quraisy, Bani Bakar ya. Bani Bakar itu kabilah ya, Bani yang dia bersekutu dengan orang-orang kafir, menyerang, membantai Bani Khuza'ah yang bersekutu ya, berkoalisi dengan Nabi Muhammad dan para sahabat, dengan kaum muslimin. Dan orang-orang kafir memberikan dukungan, memberikan bantuan, memberikan logistik ya, untuk menyerang Bani Khuza'ah. Akhirnya Bani Khuza'ah ini lapor kepada Rasulullah bahwa orang kafir Quraisy telah melanggar perjanjian. Berupa apa? Mereka membantu Bani Bakar di dalam memerangi mereka, Bani Khuza'ah. Akhirnya Rasulullah menyiapkan 10.000 pasukan. 10.000 pasukan itu ya berarti terlatih, sudah memang pasukan petempur gitu. Nah, kemudian Rasulullah menyiapkan 10.000 pasukan itu hendak menaklukkan kota Makkah, karena orang kafir Quraisy telah melanggar perjanjian lebih dulu. Akhirnya Rasulullah menyerang ya. Singkat ceritanya itu terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, dan banyak peperangan terjadi itu pada bulan Ramadan. Bukan hanya bekerja, berperang. Yang pasti haus, pasti dahaga, pasti lapar. Belum lagi daerah Arab Saudi waktu itu begitu panas dan lain sebagainya ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan mutlak ya, kepada Rasulullah dan para sahabat ya, dalam waktu singkat di Makkah itu dikuasai. Para tokoh-tokoh kafir Quraisy itu menyerah ya, mengakui keunggulan Rasulullah ya, dan para sahabat atau kaum muslimin pada saat itu. Dan orang-orang Makkah ya, orang-orang Arab saat itu, mereka menggantungkan keislamannya dengan kejadian Fathul Makkah. Fa inna ahya al-arabi kana tatalawwamu bi islamiha fathha Makkah. Orang-orang Arab itu mereka menggantungkan keislamannya dengan Fathul Makkah. Maksudnya apa? In dhahara ala qaumihi fa huwa nabiyyun. Kalau Muhammad itu menang, maka berarti dia betul nabi. Jadi mereka menunggu kejadian Fathul Makkah. Apakah kemenangan itu di pihak Nabi Muhammad dan para sahabat, ataukah kemenangan itu di pihak orang-orang kafir Quraisy?
Begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, maka orang-orang lantas berbondong-bondong masuk Islam. Disebutkan falam tamdi sanatani hatta istausaqat jaziratul arabi imanan. Dalam kurun waktu 2 tahun setelah penaklukan Makkah, mayoritas jazirah Arab itu beriman. Walam yabqa fi sa'iri qabailil arabi illa mudhirun lil Islam. Tidak ada satu kabilah, ya, kabilah Arab, semua kabilah-kabilah Arab mereka menampakkan, menyatakan keislamannya, ya. Tidak ada satu kabilah di Jazirah Arab waktu itu melainkan mereka berbondong-bondong masuk Islam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan kemenangannya, ya, yang melalui kemenangan itu manusia berbondong-bondong masuk Islam. Tidak ada satu kabilah di Arab saat itu kecuali mereka menampakkan keislamannya, masuk Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk bertasbih, untuk memuji Allah, untuk beristighfar. Dan dalam banyak amalan, ya, atau ibadah, setelah kita melakukan itu kita diperintahkan beristighfar. Contohnya sholat, ya. Setelah sholat, wirid pertama kali adalah istighfar, bukan alhamdulillah tapi istighfar, ya. Artinya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam sholat kita masih belum sempurna, belum khusyuk, belum menghadirkan hati dan pikiran kita, ya, dan lain sebagainya, lain sebagainya. Dalam majelis misalnya, di antara doa kafaratul majelis itu adalah beristighfar, ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Manajimul Asrar fi Fadlil Istighfar, bintang-bintang rahasia dalam keutamaan istighfar, Syekh Muhammad Mahdi Qoslan menyebutkan beberapa pengaruh, beberapa keutamaan yang didapatkan baik individu maupun masyarakat, penduduk suatu negeri, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, istaghfirullah, mintalah ampun kepada Allah, wa tubu ilahi, dan bertobatlah kepadanya, fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi, karena sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya, fil yaumi mi'ata marratin, dalam sehari sebanyak 100 kali. Itu Rasulullah yang amalannya diterima, dosanya pasti diampuni, dan pasti masuk surga. Kita belum tentu amalan diterima, dosa-dosa kita belum tentu diampuni, dan tidak ada jaminan bagi kita masuk surga. Maka mestinya kita lebih banyak lagi, ya, beristighfar dan bertobat kepada Allah, ya, dalam sehari semalam. Apa yang kita dapatkan atau apa pengaruh buah daripada istighfar? Fil mudawamati 'alal istighfar maghfiratun lidzunub. Dalam melazimi, membiasakan terus-menerus beristighfar itu
terdapat ampunan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Wa takfirun lisayyi'at, dan penghapusan atas kesalahan-kesalahan kita. Imam Asy-Syatibi menyebutkan dzunub itu maksudnya dosa-dosa besar, sayyi'at adalah dosa-dosa kecil. Maka istighfar akan menghapus dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil. Imam Abdullah Ibn Mubarak mengatakan, la kabaira ma'al istighfar, tidak ada dosa besar yang diiringi dengan istighfar. Artinya kalau orang melakukan dosa besar, ya, terjerumus dalam dosa besar, kemudian dia beristighfar, ya, bertobat kepada Allah, maka istighfarnya, tobatnya itu insya Allah menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan. Sebaliknya, wala saghaira ma'al israr, dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Ya. Hari ini berbuat dosa, ya, meremehkan dosa kecil, besok diulang lagi, besok diulang lagi, maka dosa-dosa kecil itu akan menumpuk menjadi besar. Ya. Dalam hadis lain itu, innal mu'mina idza adnaba dzanban kanat nuqtatus sauda fi qalbi. Kalau seorang mukmin berbuat dosa, maka akan ada satu titik hitam dalam hatinya. Dosa lagi tambah satu titik lagi, dosa lagi tambah titik. Nah, titik-titik itu akhirnya menutup hati. Bagaimana cara membersihkannya? Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu. Kalau dia bertobat, berhenti, minta ampun kepada Allah, maka hatinya kembali bersih. Bahkan di dalam hadis qudsi, yaqulullah ta'ala, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, innama da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana wala ubali. Selama kamu mengharap kepadaku, selama kamu meminta kepadaku, ya, berdoa kepadaku, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan tidak peduli dengan dosa-dosa kita itu. Wa yabna Adam law balaghat dhunubuka ananas sama. Wahai anak cucu Adam, apabila dosamu itu menggelembung, ya, dari dosa-dosa kecil numpuk sampai ke langit, padahal jarak bumi sampai langit berapa ratus kilo, Pak? Ya, jauh pokoknya. Dalam satu hadis kalau tidak salah jaraknya itu selama 500 tahun perjalanan. Kalau dosa kita menggelembung sampai ke langit, Sumastaghfartani, kemudian kalian bertobat meminta ampun kepadaku, ghafartu laka, kata Allah, maka Allah akan mengampuni. Wa yabna Adam law ataitani bi qurabil ardi khotoya, jika kalian menemuiku, datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, seberat bumi yang kita belum pernah keliling, summa laqaitani la tusyrik bi syai'a, kemudian kalian bertemu kepadaku, ya, meninggal tidak menyekutukan Allah, tidak membawa dosa syirik, ya, syirik besar, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka Allah akan mendatangi kita dengan membawa seberat bumi ampunan. Selama kita meninggal tidak membawa dosa syirik. Sekaligus itu menunjukkan bahwa dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik.
Ya, betapapun banyak amalnya, kalau meninggal melakukan kesirikan, syirik besar, maka syirik itu menjadikan amal lainnya tidak diterima, dan syirik itu menjadikan dia kekal di dalam neraka. Na'udzubillah. Kalau dosa itu berkaitan dengan hakul adami, hak sesama manusia, maka selain kita meminta ampun kepada Allah, kita wajib meminta maaf kepada sesama manusia yang kita zalimi, yang kita melakukan salah. Lebih-lebih kalau itu orang tua. Lebih-lebih kalau itu orang tua kita. Banyak orang mencari surga itu dengan haji yang antriannya sampai berapa tahun Pak Saroya? 25 tahun. Banyak orang mencari surga dengan umroh, harus mengeluarkan biaya yang besar, ya, dengan sedekah, ya, infak ke masjid, ke pesantren, ke wakaf Quran dan lain sebagainya. Tapi terkadang orang lupa mencari pintu surga melalui orang terdekat, yaitu orang tua kita. Karena itu pintu surga, ya, dalam hadis disebutkan begini, rogima anfurojulin, kata Nabi, celaka, sampai diulang 3 kali, celaka. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, kila faman, siapa ya Rasulullah yang jenengan maksud celaka? Man adroka abawahi indal kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Seseorang yang dia mendapatkan kedua orang tuanya di usia senja, usia lanjut, baik salah satunya maupun keduanya, tetapi tidak menyebabkannya masuk surga. Nah, kita yang masih memiliki orang tua yang sepuh, itu pintu surga. Nanti ada pembahasan sendiri mungkin tentang birrul walidain dan suhtul walidain, durhaka kepada orang tua kita. Berikutnya beliau menyebutkan fil mudawamati 'alal istighfar amanun minal uqubah. Melazimi istighfar, membiasakan istighfar itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan rasa aman, keamanan dari apa? Dari siksa, dari hukuman, wal adab, dan siksa. Wasababun lidaf'il bala'i wan naqami, dan sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menolak bala, menolak bencana, anil ibadi wal bilad, dari seseorang, ya, dari hamba maupun dari satu negeri, dengan beristighfar. Waraful fitani, dan dengan istighfar itu Allah akan mengangkat fitnah, wal mihani, dan ujian-ujian, anil umami wal afrod, dari umat, masyarakat, penduduk satu negeri, maupun dari individu-individu. Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, dosa-dosa itu mengundang bencana, dosa-dosa itu mengundang musibah, dosa-dosa itu mengundang bala, dosa-dosa itu mengundang hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlepas kita turut berduka cita, ya, saudara-saudara kita yang hari ini di Aceh, di Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, dan beberapa wilayah lainnya. Kebetulan saya juga punya beberapa kawan di Aceh Tamiang. Ada pondok pesantren namanya Darul Mukhlisin di Aceh Tamiang, Aceh daerah selatan dekat Sumatera Utara.
per hari ini lumpurnya itu mengendap sampai di lantai 2. Lumpur plus atasnya itu kayu-kayu potongan berserakan semua halaman. Ada foto sebelum banjir dan setelah banjir. Ya, kalau di sini ya mungkin lumpurnya sampai atap ini. Lumpur. Beda dengan banjir di Jakarta, airnya sampai atap tapi 2-3 hari surut. Itu lumpur mengendap. Dan di atas lumpur itu potongan-potongan kayu, ya, sebagaimana video berita yang kita saksikan. Itu recovery-nya tidak bisa sehari, tidak bisa 2 hari, dan banyak korban jiwa yang masih di dalam lumpur-lumpur itu, masih dalam lumpur-lumpur. Nah, istighfar itu tolak bala, baik secara pribadi maupun masyarakat. Kalau maksiat merajalela di tengah masyarakat, tidak ada yang amar ma'ruf nahi munkar, maka semuanya akan terkena musibah. Ya, musibah itu tidak pandang bulu. Begitu. Dan banyak kejadian ya, yang terjadi di khususnya di Indonesia maupun di belahan bumi lainnya. Tapi bagi orang-orang orang-orang liberal, ya, orang-orang sekuler, orang-orang pluralis, itu nggak masuk akal. Musibah itu ya memang karena hutannya digunduli, yaitu diantaranya memang karena curah hujannya lebat berhari-hari. Ya. Tapi bagi kita seorang mukmin, setiap kejadian itu tidak terlepas dari hukum kauniyah dan hukum syariah. Ya, kauniyahnya, hukum alamnya begitu. Karena hutan ditebangi, ya, karena curah hujan tinggi, tapi ada kaitannya hukum syariah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan berikutnya atau pengaruh berikutnya melazimi istighfar itu tafrijun lil humum, ya. Allah Subhanahu wa taala akan membuka, memberikan jalan keluar atas segala kegelisahan yang kita rasakan. Wajalbun lil arzaqi, dan menjadi sebab kita mendapatkan rezeki. Wa khurujun minad dhawa'iqi, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari segala kesempitan hidup. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin kita dibukakan segala bentuk kegelisahan kita, gundah, ya, menghadapi permasalahan hidup, kesempitan hidup, ya, kesempitan pikiran, kesempitan rezeki, maka obatnya adalah beristighfar. Beristighfar kepada Allah. Ada satu kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya itu. Beliau menyebutkan, oh maaf, bukan itu ya, referensi kisah lain, nanti kisah Hasan Al-Basri, tentang penjual roti, seorang penjual roti dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad itu tinggalnya di Baghdad, di daerah Irak, ya. Di akhir hayatnya itu beliau tiba-tiba ingin ke wilayah Basrah. Basrah itu Irak daerah selatan, yang jaraknya kira-kira 530 km. Waktu itu belum ada kijang, ya. Sudah ada kijang, tapi kijangnya bukan besi, ya.
Nah, sesampai di Basra di waktu Isya, beliau sholat, numpang istirahat, diusir oleh takmir masjidnya. Cari masjid lainnya, numpang istirahat tidak diizinkan. Ketemu masjid lainnya, numpang istirahat tidak boleh. Hanya tidur di emperan, masih diusir. Ketemu seorang penjual roti, ya, tidak jauh dari masjid itu, kemudian menawarkan bantuan ke Imam Ahmad untuk istirahat di rumah beliau. Nah, Imam Ahmad memperhatikan gerak-gerik penjual roti, karena penjual roti malam itu harus menyiapkan untuk besok. Selesai bekerja sampai rumah harus menyiapkan bahan-bahan adonannya, ya, untuk dibuat besok dijual lagi. Nah, penjual roti itu mulutnya komat kamit terus. Apa yang Anda lakukan, wahai tuan? Sedari tadi saya perhatikan bibir Anda itu bergerak. Kata penjual roti apa? Saya beristighfar. Apa yang Anda dapatkan dari istighfar itu? Kemudian penjual roti mengatakan, saya telah beristighfar, melazimi istighfar selama 30 tahun. Dan selama itu pula semua hajat saya, semua permintaan saya, semua doa saya dikabulkan oleh Allah. Kecuali satu. Saya terus berdoa itu agar saya dipertemukan seorang imam besar namanya Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar, kata Imam Ahmad, saya ini Ahmad bin Hanbal. Akhirnya terharu penjual roti. Jadi doa saya terlantar, ya, diusir-usir dari masjid itu melalui doa. Maksudnya diantaranya adalah faktor doanya penjual roti tadi. Semua hajatnya, semua kebutuhannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada beberapa, terakhir saya sampaikan satu lagi terkait keutamaan istighfar, dan mungkin ini berkaitan dengan apa yang kita alami sehari-hari. Fi mudawamati 'alal istighfar, melazimi, membiasakan, melakukan terus-menerus istighfar. Idzanun binuzulil waithi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengizinkan turunnya hujan al-midrar yang deras minas samai, dari langit. Wa husulul barakati fil arzaqi, dan akan mendapatkan keberkahan pada rizki yang kita peroleh dan buah-buahan, ya, hasil panen, hasil perkebunan, wal ansal, dan anak keturunan. Kira-kira nyambung nggak Pak? Kita beristighfar, Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan hujan. Kalau kita melazimi istighfar, rezeki kita yang sempit akan diluaskan oleh Allah. Kalau kita beristighfar, hasil panennya insya Allah melimpah, ya. Duku-duku ini akan panen raya dan melimpah ruah, ya. Kalau kita beristighfar, yang belum punya anak akan dikaruniakan anak. Kira-kira kalau ada program mengadu kepada pejabat, ya, lapor Pak Presiden, lapor Pak Menteri, lapor Pak Gubernur, lapor Pak Bupati, ya, sawah saya ini paceklik, ya, solusinya dibawakan genset, ya, akan diburkan sumur. Saya tidak kunjung punya anak, maka diadakan program, ya, promil, gitu, program hamil. Kisah yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi tadi, ya, di dalam tafsir beliau, Ja'a rajulan ila tabi'i al-jalil al-Hasan al-Basri, datang seseorang kepada tabi'in, ya, generasi setelah sahabat yang mulia, namanya Hasan al-Basri. Beliau ini senior di kalangan tabi'in. Yashku ilaihi al-jadba wal qahta,
ya, mengadukan tentang paceklik dan kekeringan sehingga gagal panen. Fajabau qailin, maka Hasan Al-Basri menjawab, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Tsumma ja'ahu rajulun akhar, kemudian datang laki-laki lain, yaskul hajata wal faqra, yang mengadukan kebutuhan hidupnya yang selalu kurang, usahanya bangkrut terus, mencoba bertani ya gagal panen, mencoba usaha ditipu bangkrut, lamar kerja nggak diterima-terima, nggak diangkat-angkat jadi PNS. Summa faqala lahu istaghfirillah. Jawaban Hasan Al-Basri, beristighfar kepada Allah. Summa ja'ahu salisu yashku qillatal waladi. Kemudian orang ketiga itu mengadu tentang sedikitnya anak. Ya sudah sekian puluh tahun menikah nggak kunjung punya anak. Ya. Laki-laki diperiksa normal, perempuannya diperiksa normal, sudah ikhtiar sana sini belum kunjung punya anak. Kata Imam Hasan Al-Basri, istaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah. Fa'ajabal qaumu min ijabati, maka orang-orang itu heran dengan jawaban Hasan Al-Basri. Orang mengadu kekeringan, orang mengadu kefakiran, kesempitan rezekinya, orang mengadu tidak kunjung diberikan keturunan, kok diminta beristighfar. Maka jawab Al-Hasan Al-Basri, alam tasma', tidakkah kalian mendengar kalau Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, faqultu astaghfiru rabbakum, maka aku berkata, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, yang menurunkan hujan dari langit yang deras. Wa yumdidkum bi amwalin, dan memperbanyak harta kalian, wa banina, dan anak keturunan kalian. Wa yaj'al lakum jannatin, dan menjadikan bagi kalian, mengadakan bagi kalian kebun-kebun, wa yaj'al lakum anhara, dan menjadikan bagi kalian sungai-sungai itu mengalir dengan deras. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diantara keajaiban istighfar. Kalau selama ini kita sudah melazimi, maka kita tingkatkan kembali, rutinkan kembali, ya. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus itu menjadi apa tadi? Cara ya agar Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari musibah, hindarkan kita dari berbagai macam malapetaka, dan cara Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa yang menjadi hajat hidup kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan malam ini bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan Bapak Ibu jamaah sekalian. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.